Jumpa kembali di Extraordinary Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup sempurna yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah hidup dengan menghidupkan roh Tuhan agar mampu melakukan firman-Nya. Dari kitab landasan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 teman-teman. Maksud sempurna di sini teman-teman, Tuhan ingin sekali kita sebagai manusia itu yang Tuhan sudah lengkapi facility manusia sebagai manusia ada tubuh, jiwa dan roh, di mana perlengkapan tubuh jiwa dan roh itu yang memiliki cuma manusia saja teman-teman. Kalau bicara di luar manusia tidak memiliki tubuh, jiwa, roh itu. Bahkan ini ada asumsi sebagian orang katakan bahwa yang namanya binatang itu tidak mempunyai jiwa gitu. Ya, tapi juga ada asumsi binatang itu ada yang bisa memiliki jiwa, memiliki pikiran dan perasaan gitu. Tapi sebagian mentor rohani katakan tidak gitu. Tapi kalau bicara robot, kayaknya semua juga sepaham gitu. Robot itu pasti tidak ada tubuh dan jiwanya teman-teman. Karena memang semua itu diciptakan oleh si manusianya sendiri. Tapi kalau binatang, hewan gitu, berarti kan masih ada ciptaannya Tuhan gitu. Nah, di sini masih ada perbedaan. Sebagian mentor rohani katakan binatang itu memiliki jiwa gitu, tubuh dan jiwa. Tapi ada sebagian mentor rohani katakan juga tidak memiliki jiwa gitu, cuma memiliki tubuh aja. Tapi kalau menurut saya, mungkin saya lebih condong kayaknya yang benar memiliki jiwa gitu, karena binatang bisa disekolahkan, bisa dididik gitu. Jadi pikiran perasaan binatang itu ada, dipukul masih bisa menjerit-jerit kesakitan itu masih bisa begitu ya, disayang-sayang mereka ngerti gitu tuh. Nah, ini berarti kalau dugaan saya binatang itu masih punya pikiran perasaan itu, meskipun ada sebagian mentor rohani katakan tidak gitu. Nah, kalau bicara roh itu sih semua juga sepakat teman-teman, tidak ada makhluk hidup yang mempunyai roh selain manusia sendiri. Nah, ini udah lebih simpel gitu. Berarti ya manusia itu memang diciptakan Tuhan itu berbeda sendiri teman-teman. Jadi Tuhan ada roh, Tuhan Allah ada roh dan Tuhan Allah sudah menitipkan, menaruh gitu roh Tuhan itu di setiap manusia kita teman-teman. Jadi kalau kita memiliki tubuh, jiwa, dan roh, berarti di dalam roh kita itu ada roh Tuhan, teman. Nah, ini kadang-kadang orang ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, teman-teman. Nah, yang Tuhan inginkan, yang dikatakan hidup sempurna yang Tuhan inginkan, karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang benar-benar sudah yang paling sempurna gitu. Ya, kenapa tidak sempurna? Jadi Tuhan pengen sekali bahwa kita ini sempurna, teman. Nah, sempurna ini ya maksudnya Tuhan sempurna ini ya tidak beda dengan ya seperti yang Tuhan utus Nabi Isa di dunia ini gitu. Jadi Tuhan pengen kita orang itu seperti sesempurna, serupa, segambar dengan Nabi Isa. Nah, kalau kita mau perhatian lebih dalam, apa sih yang disebut seperti Nabi Isa? Apa sih yang disebut segambar, serupa dengan Nabi Isa, serupa, segambar dengan Tuhan Allah gitu? Ya, kunci cuma satu teman-teman, firman Tuhan Allah. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan Allah gitu? Nah, kalau kita bisa all out total melakukan firman Tuhan Allah gitu, ya berarti kita sempurna teman-teman. Dari kacamata Tuhan Allah, ya kita ini sempurna gitu. Jadi Nabi Isa pun melakukan hal yang sempurna teman-teman, meskipun berujung menderita bahkan sampai wafat gitu. Ya, kita orang mungkin tidak usah harus mengalami sampai seberat Nabi Isa yang harus wafat. Kita orang paling bicara bukan kematian fisik, kita orang paling bicara kematian daging teman, kematian nafsu duniawi kita. Nah, cuman kembali lagi yang Tuhan Allah maksudkan dengan sempurna itu ya tadi teman-teman, bagaimana kita secara total, secara all out bisa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu. Nah, Tuhan tahu ya untuk bisa kita melakukan apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Tuhan tahu ya ini bukan hal mudah teman-teman. Jadi Tuhan petakin dulu, bagi dua dulu, ya satu bicara kemauannya manusia dan satu bicara kemampuan manusia. Kalau dari sisi kemauan manusia teman-teman, Tuhan tidak bisa masuk mencampuri lebih dalam gitu, karena memang Tuhan dari awal sudah memberikan manusia itu hak bebas gitu, kebebasan untuk memilih. Jadi hak independen.
kedaulatan manusia itu ya Tuhan memang sediakan gitu. Jadi tidak bisa dipaksa. Tapi kalau bicara kemampuan, kemampuan itu jelas kalau kita ada Tuhan, ya pasti Tuhan akan support kemampuan kita, teman-teman. Jadi kita mesti bagi dua dulu bahwa hidup kita bersama Tuhan itu ada dua kriteria mau atau nggak mau, dan kriteria mampu atau tidak mampu. Nah, bicara mau tidak mau, Tuhan tidak bisa bantu apa-apa. Itu kembali ke kitanya lagi, kitanya mau tidak mau. Kalau dari kitab Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan kan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, itu kan bicara kemauan, teman. Kalau bicara nanti setelah itu Tuhan tambahkan hal-hal duniawi, ya kalau ditambahkan kita pasif aja nggak apa-apa, Tuhan yang akan menambahkan buat kita kok. Tapi kalau bicara mencarinya, itu kan berdasar dari kemauan kita, teman. Kemauan kita untuk mencari Tuhan mau tidak, mencari firman Tuhan mau atau tidak gitu. Itu yang awal sekali manusia harus berjuang, itu soal kemauannya, teman. Kemauan untuk bisa mau mencari Tuhan dan mau mencari firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu di masing-masing kita, teman-teman. Dan di dunia, teman-teman, kalau kita bicara sempurna gitu, rasanya sedikit sekali ya orang yang mau hidup dengan sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kendaki, teman. Jadi banyaknya itu apa ya, orang manusia itu pada umumnya ya tidak berpikir, tidak dengan kriteria sempurna yang Tuhan rancang dan kendaki. Bahkan banyak sekali, teman-teman, orang di dunia itu majority lebih banyak gitu persentasinya yang tidak mencari Tuhan dengan benar, tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengerti Tuhan dengan benar, dan tidak melakukan firman Tuhan dengan benar, teman. Banyak sekali, teman-teman, yang benar-benar dibukakan untuk mencari Tuhan itu malah sedikit gitu. Jadi kadang-kadang saya guyon, tadi pagi saya baru sharingkan ke teman-teman, forward ke teman-teman, cuman pakai bahasa-bahasa lucu aja gitu. Jadi bahasa-bahasa sehari-hari aja. Ya balik lagi, ya kita ini hidup ini apa ya, kalau kita tidak hati-hati, kita ini seperti tupai. Kalau zaman dulu tupai, zaman dulu tidak terkenal hamster gitu. Tapi zaman sekarang ada tupai dan ada hamster. Yang teman-teman pernah lihat nggak permainan? Saya nanya ke Mbak Google, itu katanya namanya kincir hamster gitu, kincir tupai atau kincir hamster. Yang isinya kalau hamster atau tupai masuk ke dalam kincir itu, dia lari berputar terus, teman-teman, lari nggak pernah berhenti gitu. Ya makin cepat putarnya makin cepat putar. Jadi manusia itu seolah-olah saya umpamakan seperti hamster atau tupai gitu. Jadi manusia yang tidak dibukakan oleh Tuhan akan arti kebenaran hidup yang sebenarnya, itu tidak beda dengan tupai atau hamster tadi, tidak beda dengan hamster tadi. Hidup dalam kincir hamster yang kata Mbak Google kincir hamster itu gitu. Jadi masuk ke situ, teman-teman. Nah, jadi muter-muter hidup itu hanya muter ke situ lagi, muter ke situ lagi, dan muter ke situ lagi. Dan apabila kita pelajari, teman-teman, bagi orang-orang yang orang duniawi yang mentargetkan sukses duniawi gitu. Nah, itu coba perhatikan. Kalau dari kita dari mulai masih sekolah, ya udah menjelang dewasa, kerja atau usaha gitu, ya paling apa sih, teman-teman, bolak-balik. Yang tadinya nggak punya rumah jadi beli rumah, yang sudah beli rumah ya diganti lagi rumah yang lebih baik, seperti itu. Mobil juga sama, teman. Dari mulai asal naik motor ya kuat, jadi akhirnya pakai motor yang lebih bagus. Setelah itu, setelah nikah, mulai naik motor nggak enak, apalagi kalau udah punya anak, ganti mobil. Ya mobil juga sama, mulai dari asal-asal sampai mobil tambah baik gitu. Kan kurang lebih begitu. Yang namanya pakaian juga sama, sebenarnya. Ya akan dari pakaian yang ala kadarnya pakaian gitu. Ya lama-lama juga jadi pasti yang branded. Yang namanya dompet, sepatu, semua dengan aksesoris kita akan seperti itu. Piknik gitu, kita piknik, berlibur sama, teman-teman. Dari mulai cuman sekitaran kota kita, mulai lanjut lagi sampai ke Karesidenan, dari Karesidenan ke provinsi, dari provinsi antar provinsi, terus antar pulau, ya terus luar negeri. Kan kurang lebihnya gitu, teman-teman. Dari mulai ASEAN, Asia gitu, terus nyebar. Itu manusia itu kerja, ya hidup gitu, bukan kerja, hidup itu seperti itu. Makanya saya istilahkan, kalau kita tidak dibukakan Tuhan itu ya akan seperti hamster itu gitu, yang akan muter-muter terus di dalam kincir itu, ya kincir
kincir dunia, bukan kincir hamster, kincir duniawi gitu. Ya seperti itu teman-teman. Nah kalau kita mikir lebih panjang lagi, bahkan ada teman-teman rohani men-sharingkan gitu. Ya benarnya kehidupan seperti orang-orang duniawi, seperti hidup seekor hamster gitu. Ya itu tidak beda teman dengan cerita, kalau di cerita kitab suci itu ada cerita Kain dan Habel gitu. Kalau kita bicara Kain dan Habel, nasibnya Kain itu nanti berujung begitu teman. Jadi memisahkan dari apa yang dirancang kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya akhirnya Kain dengan kehidupan dunia itu. Bahkan kalau saya lihat sekarang, banyak orang di dunia ini lebih seperti Kain gitu, daripada seperti yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Ya kalau cerita Kain itu benar-benar tidak mengandalkan Tuhan benar. Jadi hidup dengan pikiran, perasaan dan kehendaknya si Kainnya sendiri gitu, si manusianya itu sendiri. Nah ini kan yang balik lagi, saya kadang-kadang mikir kenapa ya kok ada orang yang seperti mengalami seperti Kain gitu, tidak dibukakan gitu. Ya tapi juga ada kok seperti ada orang yang dibukakan gitu. Ya mudah-mudahan kita yang kena kategori dibukakan teman-teman. Nah cuman kalau saya lihat kanan kiri, rasanya lebih banyak orang yang tidak terlalu peduli akan hal-hal rohani loh, ya tidak terlalu peduli akan hal-hal yang akhirat gitu, yang kekal gitu, nggak terlalu teman-teman. Lebih banyak orang-orang lebih fokus ke urusan dunia ini saja teman. Jangan cerita katakan orang lain, di dalam keluarga kita aja bisa kita lihat gitu. Ya coba lihat setat dari mulai pasangan hidup kita gitu. Kalau saya sebagai suami, lihat aja istri kita bagaimana. Kalau teman-teman yang cewek gitu, yang perempuan sebagai seorang istri, coba lihat suaminya bagaimana. Ya jangan-jangan tidak sama teman-teman. Atau dua-duanya malah kayak Kain semua, dua-duanya kayak orang dunia semua. Lebih banyak lagi mungkin ya suami istri seperti itu. Dan kalau sampai suami istri sudah beranak, sama aja teman. Lah anak-anaknya bagaimana? Ya kalau orang tuanya tidak sepakat, suami istri itu tidak sepakat, ayah ibu tidak sepakat bahwa hidup dengan caranya Tuhan, dengan cara rohani gitu, itu rasanya anak-anaknya juga tidak bakal rohani itu teman-teman. Karena anak-anak ngeliat orang tuanya gitu. Nanti dari anak-anak baru ngeliat orang tua kitanya gitu. Berarti kakek neneknya si anak-anak. Ya kalau kita dengan sekeluarga, suami istri dan anak-anak bisa ikut Tuhan, dengan hidup dengan cara-cara Tuhan gitu, ya dibukakan oleh Tuhan, ya rasanya orang tua juga bisa kepengaruh, bisa ikut ke bawah gitu, ikut dengan hidup dengan cara Tuhan. Begitupun mertua kita teman, bahkan mantu kita, bahkan kalau bisa berlanjut ke F2-nya, bisa ke besan kita, ya nyambung teman, akhirnya nyambung gitu. Di keluarga kecil kita, di keluarga besar kita, akhirnya bisa nyambung teman-teman. Kalau kita bisa memulai. Tapi kalau kita suami istri ini tidak bisa memulai, rasanya susah teman. Karena suami istri pun udah beda. Yang satu dengan pola-pola dibukakan Tuhan, hidup seperti apa dengan dasar-dasar rohani. Tapi misalnya pasangannya tidak, ya hidup hanya dengan dasar-dasar duniawi. Kalau pasangannya yang satu rohani, satu duniawi, rasanya anak-anaknya banyak duniawinya. Karena anak-anak akan melihat yang wajar dan yang tidak bodoh, ya pasti cara dunia, karena harus semua dengan pikiran perasaan kehendak manusianya gitu. Jadi pasti anak-anak lebih condong ya akan masuk ke dalam pasangan yang duniawi gitu. Jadi si rohani sendirian. Waktu sekarang pasangan rohani ini sendirian gitu teman, akhirnya berlanjut lagi ke jadi kalau sampai dapat mantunya juga jadi bisa lari ke dunia teman. Orang tuanya tidak bisa berubah karena orang dunianya adat istiadat dasarnya dari tradisi, ya akan bertahan seperti itu. Ya bahkan nanti berlanjut lagi ke F2-nya kan, misalnya ke ke besannya, mungkin berlanjut lagi ke keluarga kecil, ya keluarga kakak adiknya gitu. Nanti keluarga besarnya berarti keluarga paman dan bibinya, dan terus teman-teman akan berkembang begitu. Jadi kadang-kadang saya sering cuma tadi pagi saya sharingkan gitu, pakai bahasa sehari-hari. Ya kadang-kadang dipikir tuh lucu, saya bilang tuh kok hidup seperti hamster ya, muter-muter dikincir hamster aja. Ya paling parameternya gitu, ya robah dari rumah, dari mobil, dari kendaraan, dari cara makan, dari pakaian, dari aksesoris yang dipakai, dari cara kita berlibur, piknik gitu.
Ya cuman begitu teman-teman, yang kurang lebih begitu gitu. Muter-muter terus sampai mati gitu. Nah itu orang orang dunia itu seperti itu. Apa bedanya sama si hamster gitu? Hamster itu biar kandangnya kecil, kalau ada kincir gitu, ada kincir hamster. Hamster itu berasa apa keringatan loh, lari terus dan dianggap bahwa dunia itu besar sekali. Kan padahal larinya di kincir itu saja teman-teman. Ya dia lari dari pagi sampai siang bisa sampai pingsan kali. Padahal larinya kan cuma di kincir itu. Nah, dunia itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara Tuhan tidak bukakan kita, ya bagaimana kembali lagi kita bisa bisa sempurna gitu teman, sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Nah ini problemnya seperti itu. Begitupun sharing tentang Kain dan Habel gitu. Kain dan Habel itu ya ceritanya begitu teman-teman. Ya Kainnya membunuh Habel, ya akhirnya Kainnya mandiri, ya, jauh dari Tuhan gitu. Karena ditegur Tuhan, akhirnya Habel membuat satu kehidupan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ya akhirnya begitu. Ya tidak beda dengan orang dunia. Jadi jangan katakan orang dunia yang khususnya sudah orang dunia mungkin tidak mengerti akan firman Tuhan. Kalau kita bicara orang dunia bisa seperti itu. Tapi kalau yang saya sebut orang yang lebih majority itu justru orang yang berkeyakinan teman-teman. Orang yang berkeyakinan itu adalah orang yang beragama, tetapi tidak mengenal Tuhan dengan benar, tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Jadi akhirnya orang berkeyakinan itu, orang beragama yang kurang benar mengenal Tuhan dan firman Tuhan, akhirnya ceritaan Kain pun bisa ingat-ingat lupa teman. Bahkan kalau sampai misalnya orang berkeyakinan ini ingat akan cerita Kain, ya dia bisa ngomong Kain itu salah, ya Kain itu jahat gitu, ya kenapa membunuh Habel gitu. Ya benarnya kalau dari sisi rohani bukan cuma membunuh Habel aja, kenapa kok hidup tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, ya kenapa hidup tidak masuk ke dalam perancangan kehendak Tuhan. Benarnya kan kalau bicara seperti itu kan dari kacamata rohani kan disebutnya dosa, bukan cuma sekedar membunuh Habel dosanya cuma itu gitu. Ya membunuh Habel jelas dosa, tapi kalau tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan, tidak masuk dalam perancangan kehendak Tuhan, itu juga dosa teman-teman. Nah, si manusia yang punya berkeyakinan ini teman-teman tahu cerita Kain dan Habel, ya tahu bahwa Kain itu membunuh Habel, tapi kadang-kadang sudah berhenti cuma sekedar tahunya bahwa Kain itu jahat membunuh Habel, cuma tahunya itu, sebatas itu saja gitu. Nah tidak tahu berlanjut lagi bahwa kendalanya itu tidak cuma berhenti ya membunuh Habel saja, tapi ya tidak melakukan perintah peraturan firman pun menjadi salah teman-teman. Ini yang mesti kita beresi gitu. Nah ini pagi ini saya mau coba sharingkan ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berlanjut lebih baik gitu. Ya itu teman-teman. Jadi kalau kita bicara bagaimana Tuhan pengen kita hidup sempurna, ya padahal ya yang tadi saya katakan orang berkeyakinan itu mungkin majority loh teman-teman. Jadi kalau saya bicara manusia itu di dunia itu ada 100% gitu umpamanya gitu. Saya duga jangan-jangan yang berkeyakinan itu bisa 90% loh teman-teman. Jangan-jangan orang yang orang dunia gitu, benar-benar asli orang dunia, tidak peduli akan ada Tuhan atau firman Tuhan atau tidak gitu. Dan orang-orang yang dibukakan oleh Tuhan gitu, ya untuk mengenal kebenaran, jangan-jangan cuma 10%. Ya, kalau kita petak lagi 90% sudah orang yang berkeyakinan semua. Berarti yang 10%-nya bagaimana nih? Ada orang dunia dengan ini. Saya nggak ngerti loh. Apakah memang 50-50 gitu atau lebih banyak orang dunianya dibanding sama orang yang dibukakan Tuhan akan kebenaran, atau banyak orang yang kebenarannya dibanding dunia. Tapi yang jelas teman-teman, yang namanya orang berkeyakinan itu saya duga jauh lebih banyak daripada orang dunia atau orang yang dibukakan oleh Tuhan akan mengenal kebenaran Tuhan, teman-teman. Nah ini yang kita mesti sadari hari ini teman-teman. Kalau untuk orang-orang yang sudah dibukakan oleh Tuhan, rasanya orang itu sudah masuk teman-teman dalam target-target yang Tuhan perintah peraturkan dan Tuhan rancang kehendak gitu. Bagaimana caranya untuk bisa makin sempurna gitu. Ya tadi istilah sempurna dari versi Tuhan itu bagaimana kita bisa hidup ya dengan seperti Nabi Isa kalau di Nasrani gitu. Karena Nabi Isa adalah sulungnya.
Tapi kalau di cerita Muslim mungkin bagaimana orang Muslim bisa hidup sebagai seperti Nabi Muhammad gitu. Ya orang Konghucu juga sama, bagaimana bisa hidup seperti Nabi Konghucu, Konfusius gitu. Buddha juga sama, bagaimana orang Buddha bisa hidup seperti Siddhartha Gautama. Jadi macam Hindu juga sama gitu. Nah, semua agama itu apakah akan seperti itu, teman-teman? Jadi bagaimana mengajarkan supaya kita bisa seperti Nabi yang Tuhan Allah utus bagi kita. Nah, di Nasrani, Nabi saya adalah Nabi Isa. Diistilahkan di Nasrani, kitab suci, Nabi Isa itu adalah sulungnya kita. Berarti sulung ini harus jadi panutannya kita. Bagaimana kita hidup seperti Nabi Isa. Nah, kalau kita mau detailkan lagi, hidup Nabi Isa seperti apa gitu. Ya, nggak bisa nonton filmnya dulu gitu kan susah. Nah, detailnya apa yang dilakukan Nabi Isa itu adalah apa yang ditulis di dalam kitab suci. Jadi waktu kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, ya kita berarti melakukan hidup seperti Nabi Isa sebagai sulung kita, sebagai panutan kita. Di Nasrani sesimpel itu, teman-teman. Saya pikir di Muslim juga sama, melakukan firman Tuhan itu nanti ujung-ujungnya seperti apa yang Nabi Muhammad lakukan gitu. Di Konfusius juga sama, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Konghucu itu nanti ujungnya sama, menjadi seperti Nabi Konghucu gitu. Begitupun Buddha dengan Siddhartanya atau Hindu dan lain-lain gitu. Jadi kuncinya itu, teman. Yang saya mau bahas pagi ini itu bagaimana gitu. Ya, kalau kita tidak dibukakan bahwa kita jangan sampai menjadi hamster yang muter-muter di kincirnya hamster itu gitu. Ya, kita jangan sampai terbuang seperti kain yang mungkin bagi orang-orang yang sudah dibukakan kebenaran tentang kebenaran yang dari Tuhan gitu. Yang mungkin melihat kehidupan Kain itu seram sekali, serem gitu. Kok bisa nyasar begitu gitu. Ya itu kan bagi orang yang sudah dibukakan. Saya sharing dengan teman rohani saya katakan begitu. Nah, pertanyaannya di dunia itu banyak orang yang tidak dibukakan gitu. Ya padahal apalagi untuk kategori orang yang berkeyakinan loh. Orang berkeyakinan itu kan mestinya ngerti gitu. Sudah mengenal dan mengerti. Tapi realitanya tidak. Ya cuma mengertinya gitu aja yang tadi saya katakan bahwa Kain itu berdosa karena ngebunuh Habel. Padahal bukan cuma ngebunuh Habelnya aja. Kain itu lebih berdosa lagi apabila tidak hidup dengan sesuai perintah peraturan firman Tuhan, tidak hidup dengan melakukan firman Tuhan. Itu loh dosanya Kain itu di situ gitu. Nah, ini jangan sampai jadi cuman orang berkeyakinan cuman tahunya bahwa karena Kain membunuh Habel berarti jahat gitu. Nah, padahal kalau jahat dari sisi rohani tidak cuman jahat karena membunuh Habel aja, tapi juga jahat karena dia tidak tidak mengenal firman Tuhan. Dia jahat karena tidak mengerti firman Tuhan. Ya, Kain jahat karena tidak melakukan firman Tuhan. Itu dari sisi rohani seperti itu, teman. Kenapa? Karena tidak melakukan firman Tuhan itu ya ujung-ujungnya akan mendapatkan kebinasaan yang kekal, masuk ke dalam neraka gitu. Ya, waktu Kain membunuh Habel pun juga masuk neraka. Waktu Kain tidak melakukan firman Tuhan pun ya dia akan masuk neraka gitu. Nah, tinggal problemnya kan Kain tidak melakukan firman Tuhan, apakah karena Kain tidak mengerti dan tidak mengenal firman Tuhan? Nah, itu yang bisa begitu. Atau Kain sudah mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, atau Kain sudah mengenal firman Tuhan sudah mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukan firman. Nah, itu juga masuk ke situ. Yang bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat itu kan hanya yang melakukan firman Tuhan, teman. Sama dengan kita ini seperti Kain tidak segitu. Ya, kita kan jangan sampai masuk dalam kategori Kain. Apalagi kalau orang-orang yang sudah berkeyakinan tadi, beragama tapi kurang benar dalam arti kata pengenalan akan pribadi Tuhan Allahnya dan firman Tuhan Allahnya. Kalau orang dunia jangan-jangan saya duga bisa lebih mending, lebih baik daripada orang berkeyakinan. Karena kalau orang dunia kan memang pada awalnya tidak peduli mau mengenal pribadi Tuhan Allah atau firman Tuhan Allah atau tidak gitu. Tapi jangan-jangan dia basicnya cuma hidup dari adat istiadat. Nah, adat istiadat itu kan benarnya kalau saya prediksi itu enggak negatif amat kok. Yang namanya tradisi adat itu kalau menurut saya itu adalah kebaikan yang dikumpulin menjadi tradisi dan adat istiadat. Itu loh banyaknya begitu. Ya ada sih yang perbuatan yang jahat ada, tapi banyaknya kebaikan benar. Kebaikan yang dikumpulkan dari zaman nenek moyang kita gitu. Akhirnya menjadi ya itu adat istiadat dan tradisi itu gitu. Nah,
Dan di dalam perbuatan adat istiadat dan tradisi ini, kalau saya pelajari, saya kan dari situ tadinya teman. Sebelum saya umur 47 kan saya ada di situ, posisi itu. Saya pikir banyak sekali kebaikan yang ada di situ kok. Dan kalau saya sekarang udah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, tidak semua adat istiadat tradisi itu jelek semua. Banyak yang baik juga kok. Banyak orang yang dengan pegang adat istiadat tradisi itu baik malah. Dan ya melakukan firman Tuhan. Dan saya juga yakin bahwa mereka juga bisa masuk ke dalam surga gitu. Cuman bedanya teman-teman, kalau Tuhan Allah kita gitu, Tuhan Allah kita. Kalau Tuhan Allah kita itu kan, kalau kita bicara yang tidak boleh nawar itu kan cuma 3 teman. Orang yang agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Muslim. Kalau yang lain saya kurang mendalami gitu. Kalau yang 3 ini nggak bisa nawar. Berarti, nah parameternya kalau kita udah pegang ujungnya Tuhan Allah, itu ya itu Tuhan pengen harapin kita itu hidup sempurna gitu. Hidup sempurna adalah hidup yang mengenal firman Tuhan, hidup yang terus menggali kedalaman akan firman Tuhan, hidup untuk mengenal firman Tuhan, hidup yang mengenal firman Tuhan lebih dalam mengenal firman Tuhan, sehingga mengerti bahwa bagaimana untuk bisa mampu mengerti secara yang dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, yakni menghidupkan roh Tuhan, teman. Hidup dengan benar-benar mampu melakukan firman Tuhan. Ya balik lagi, harus ada firman, ada roh Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan tersebut. Nah itu balik lagi karena kita mau dari cuma sekedar tahu Tuhan dan firman, jadi berubah menjadi mau mengenal, lebih dalam mengenal, jadi mengerti, lebih mampu mengerti karena menghidupkan roh Tuhan. Jadi akhirnya ujungnya lebih mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan dan firman Tuhan tadi, teman. Sehingga level iman kitanya meningkat gitu. Nah ini yang Tuhan kehendaki itu gitu. Cuman saya tidak bisa ngasih saran di luar 3 agama itu karena saya tidak mendalami, teman-teman. Kalau dari sisi 3 agama itu ya masing-masing begitu, teman-teman. Masing-masing Tuhan Allah itu memberikan panutan. Ada Nabi Musa untuk orang Yahudinya, untuk agama Yahudinya. Ada Nabi Isa gitu untuk orang Nasraninya. Ada Nabi Muhammad untuk orang Muslimnya. Nah tapi di luar 3 ini saya kurang memahami, teman-teman. Jadi kembali lagi, yang minimal untuk 3 yang memang diakui agama samawi itu, yang berujung Tuhan Allah itu, ya kembali lagi semuanya diharapkan untuk bisa hidup sempurna, teman-teman. Hidup sempurna yang tadi berarti bagaimana mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan Allah gitu bersama dengan roh Tuhan. Itu yang bisa hidup sempurna. Kalau kita bisa landasan hidup kita dari firman Tuhan dan hidup kita bersama menghidupkan roh Tuhan, ya nggak beda, teman-teman. Kemungkinan kita sempurna seperti orang Nasrani menjadi Nabi Isa, itu seperti orang Muslim menjadi Nabi Muhammad, atau seperti orang Yahudi menjadi Nabi Musa gitu. Ya bisa terjadi, teman-teman. Karena Tuhan, firman Tuhan ingatkan, Tuhan katakan juga bahwa apa sih gitu yang kita nggak lengkapin zamannya kita sekarang gitu. Tuhan udah lengkapin semua tuh. Kalau dari sisi Nasrani kan udah jelas banget, teman. Bahkan Tuhan sudah memuluskan jalannya kita manusia semua, bukan orang Nasrani aja. Manusia itu ditebus dosanya ya dengan caranya Tuhan Allah mengorbankan Nabi Isa. Secara versi Nasrani katakan begitu, untuk menebus semua manusia, bukan Nasrani aja gitu. Jadi sebenarnya kita manusia itu sudah bebas dosa, teman-teman. Itu kan harusnya udah merupakan satu facility gitu, kemudahan yang privilege yang dari Tuhan itu satu. Kedua, ya yang namanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa kan sudah menyusunkan kitab suci buat kita, teman-teman. Ya ada Alkitab untuk Nasraninya, ada Al-Quran untuk Muslimnya, nah, ada kitab Yahudi untuk orang agama Yahudinya gitu. Kan sudah jelas semua, teman-teman. Ada perintah peraturan firman Tuhan yang udah ditulis gitu. Jadi kan harusnya lebih mudah dibanding nabi-nabi kita zaman sebelum kita gitu, nggak punya pegang kitab suci. Tapi kita aja kan malas ngebaca, teman-teman. Kita punya kitab suci, tapi jangan-jangan nggak pernah dibaca gitu. Atau jangan-jangan saya pernah punya teman yang umurnya lebih tua 10 tahun dari saya. Ya waktu itu dia ikut Tuhan Allah itu dari belasan tahun, berarti dia udah 50-60 tahun ikut Tuhan Allah gitu. Katanya membacanya baru setengah aja, setengah putaran gitu, berarti setengah katam. Lah gimana gitu? Umurnya udah 50-60 tapi baru bacanya separuh gitu. Nah, yang pengalaman saya baca belasan kali gitu, itu aja nggak ngerti-ngerti gitu, teman. Harus makin belajar, makin baca gitu. Atau minimal bukan dibaca, di-sharingkan kan, firmannya itu direalisasikan menjadi
hidup di dalam kenyataan hidup kita itu mungkin lebih berarti juga teman-teman. Jadi otomatis jadi kita membaca firman itu apa lompat-lompat tapi hanya baca terus sebenarnya, jadi rutin membaca terus. Kalau waktu saya pertama membaca kan tidak teman, sampai udah belasan kali itu kan bacanya terus gitu, dari jadi urut gitu teman. Kalau dari kitab, kalau yang saya alami di kitab Alkitab itu saya baca dari kitab Matius teman, kita baca terus, saya baca sampai habis sampai kitab Wahyu. Setelah kitab Wahyu baru masuk ke perjanjian lama, kitab perjanjian lama, baru Kejadian sampai ke kitab Ayub. Cuman gitu aja sampai belasan kali teman. Tapi lama-lama setelah pengertiannya roh Tuhannya hidup, Tuhan bisa lebih memberikan pengertian lebih kepada kita. Ya akhirnya rasanya lebih seneng kalau kita baca firman itu sesuai dengan case kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi nggak bosen, juga bisa lebih berguna karena memang sesuai gitu. Penerapannya lebih sesuai. Nah, jadi saya kembalikan lagi teman-teman, ya bagi kita-kita khususnya yang orang Nasrani, khususnya yang orang Muslim, khususnya orang yang agama Yahudi, yang saya tahu loh, kata mentor rohani, kata rohaniawan, ya 3 agama yang sumbernya dari Tuhan Allah langsung itu tiga ini disebutnya agama samawi. Nah, ini yang menurut saya harusnya tidak punya alasan, tidak bisa untuk berjuang hidup sempurna seperti yang Tuhan rancang dan berikan buat kita. Apabila kita sayang kepada Tuhan, apabila kita percaya kepada Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, ya kita jangan jadi kain-kain itu teman-teman. Saya nggak menyebut jadi hamster. Kalau jadi hamster nanti muter-muter dikincir. Hamster, saya nyebutnya jangan jadi kain lah. Jangan jadi kain yang cuma dengan pengertian bahwa jahat itu, dosa itu adalah karena ngebunuh adiknya si Habel. Nah, mestinya kalau kita sudah lebih dibukakan oleh Tuhan bahwa dosanya Kain itu tidak cuma sekedar membunuh Habel, yaitu dosa gitu. Tapi dosanya Kain itu ada ya karena tidak melakukan firman Tuhan, karena tidak mengerti firman Tuhan, karena tidak mengenal firman Tuhan gitu. Jadi akhirnya ya dosanya jadi makin banyak saja, cuma tidak. Nah, orang kadang-kadang orang dunia, orang berkeyakinan itu ya cuma tenang-tenang aja dianggapnya bahwa ya Kain itu berdosa karena membunuh Habel. Padahal secara rohani, secara Tuhan, secara firman Tuhan, ya yang namanya dosa Kain itu tidak cuma melulu karena ngebunuh si Habel, tapi ya karena tadi itu ya tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mencari firman Tuhan, tidak mau mengenal firman Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam, tidak mau mengerti akan Tuhan gitu, tidak mau melakukan apa firman Tuhan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi dosa Kain itu bertumpuk-tumpuk banyak teman, tidak sedikit. Dan cuman yang mesti hati-hati kalau saya lihat kok banyak teman-teman saya, ya keluarga saya gitu, ya kok hidupnya lebih condong seperti si Kain ini gitu daripada yang dibukakan oleh Tuhan teman-teman. Nah ini kan jangan sampai teman-teman kan terjebak ke situ, makanya saya tergerak untuk bagaimana membuat vlog ini men-sharingkan lebih luas gitu. Ya bukan cuma untuk saya aja atau keluarga saya saja atau keluarga kita atau keluarga besar. Ya saya cuma berusaha dengan ada facility dari YouTube, dari media sosial, dari dunia ini, ya kita coba manfaatkan teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, ya lepas ada yang lihat atau enggak, ada yang nonton atau enggak, saya nggak terlalu peduli. Karena balik lagi yang penting saya melakukan ini dengan niatan untuk Tuhan gitu. Tapi harusnya kalau memang ini berguna, Tuhan katakan firman ini tidak akan kembali ke mulut saya sia-sia. Firman ini akan bekerja, Tuhan gerakan untuk bisa masuk ke banyak teman-teman. Ya, tapi saya benarnya itu bukan tugas saya gitu. Tugas saya adalah bagaimana saya ya belajar taat sama Tuhan. Selain saya belajar melakukan firman Tuhan, tapi saya juga mengajarkan firman Tuhan karena Tuhan ingin seperti itu. Nah, cuman kan mengajarkan firman Tuhan dalam dunia sekuler, di dalam marketplace itu ya cuman bisa begini teman-teman, memberitakan kehidupan saya bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Jadi ya saya cuma berjuang begini. Kenapa? Karena kembali lagi yang Tuhan katakan ada 2 poin gitu. Jadi kalau kita dibuka mata oleh Tuhan, mata hati kita dibuka oleh Tuhan, bahwa manusia hidup itu cuma ada 2 aja teman. 1, bagaimana melakukan firman Tuhan bagi individunya. Kedua, setelah melakukan firman Tuhan, bisa nggak sih gitu mengajarkan firman Tuhan kepada sesama kita. Nah, apa bedanya teman-teman? Kalau dari sisi firman Tuhan, ya dikatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah masuk ke dalam surga gitu. Nah, yang tadi saya katakan orang-orang yang orang baik, yang adat istiadat tradisi aja bisa masuk surga kok.
Nah, cuman kalau bagi kita yang sudah Nasrani atau Muslim atau Yahudi, harusnya kan facility yang Tuhan beli kepada kita, ada privilege kita itu bisa masuk lebih gitu dibanding cuman jadi warga surga. Apa sih kelebihannya? Ya kelebihannya itu teman-teman. Bagaimana caranya di dalam surga itu kita menjadi kepala koordinator dari warga-warga surga tadi, pemimpinnya warga-warga surga tadi gitu. Atau bisa juga diistilahkan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga gitu. Jadi bukan cuma warga surga saja. Ya, atau posisinya jabatannya lebih tinggi daripada orang-orang warga surga. Nah, itu istilah di firman Tuhan itu ada 3 macam begitu. Bisa disebut karena apa sih? Karena tim sebagai tim Tuhan di kerajaan surga, bisa juga disebut keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga, atau posisinya lebih tinggi di dalam keluarga surga. Cuman maksudnya gitu teman. Jadi posisinya tidak hanya berhenti sebatas level warga surga atau ya rakyat jelata di dalam surga itu teman-teman. Nah itu untuk bisa begitu kita harus mengajarkan firman Tuhan. Ya Tuhan kasih reward seperti itu. Cuma gitu aja teman-teman. Jadi hidup itu di dunia ini selain melakukan firman Tuhan juga harus seperti itu. Tapi juga jangan kebalik teman-teman. Jangan sampai seolah-olah mentor rohaniawan sudah mengajarkan firman Tuhan gitu, tapi tidak melakukan firman Tuhan, itu tidak masuk ke dalam surga gitu. Begitupun kita teman-teman yang di marketplace di dunia sekuler, jangan sampai kita cuma bisa ngomong aja ngajarin orang gitu, ya memberitakan ini itu gitu. Tapi kitanya nggak melakukan firman Tuhan, ya sama aja itu bohong, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di dasar kitab Romanya gitu. Jadi saya coba bacakan di kitab Roma, dasarnya kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 teman-teman. Judul perikopnya itu adalah hidup oleh roh gitu. Judulnya itu, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Nabi Isa atau di dalam firman Tuhan itu gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri gitu dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh gitu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab kehilangan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh, ya dari firman Tuhannya atau roh juga dari Nabi Isa itu yang menjadi perantaranya, ya ia bukan miliknya Nabi Isa, bukan sebagai pelaku firman Tuhan gitu. Tetapi jika Nabi Isa atau firman Tuhan ada di dalam kita, di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Tuhan Allah yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, maka ya ia telah membangkitkan si firman Tuhannya teman-teman. Firman Tuhannya dibangkit dari antara yang di antara orang mati itu gitu, di antara kematian orang-orang yang tidak mengenal, tidak dibukakan oleh Tuhan tadi gitu. Nah ini jadi akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana itu oleh roh Tuhannya yang diam di dalam kita, di dalam kamu gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah ini kan di Nasrani itu gitu teman-teman. Jadi istilahnya kita ini seolah dianggap seperti anak Allah gitu. Jadi ya selalu katakan begitu. Jadi di umpamanya kita sebagai anak Allah. Kalau memang ada kehidupan kita memang bersama dengan roh Tuhan Allah dan juga dengan dalam firman Tuhan Allah teman-teman. Kita sebutnya anaknya Tuhan Allah gitu. Tapi kalau banyak orang Nasrani malah kadang-kadang
tidak menghidupkan roh Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, tapi malah ngaku-ngaku anak Allah juga, teman-teman. Nah, ini orang Nasrani yang ngawur kan seperti itu gitu. Jadi maksudnya untuk bisa membedakan orang yang mengenal pribadi Tuhan Allah, melakukan firman Tuhan Allah itu, ya sebutannya itu, teman-teman. Itu disebutnya anak-anak Allah gitu. Tapi banyak orang Nasrani justru tidak mengenal, tidak melakukan firman Tuhan Allah, tapi ngakunya anak Allah juga, teman-teman. Ya, ini ya mesti hati-hati lah gitu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, ya kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan ya firman Tuhan yang dilakukan itu, teman-teman. Yaitu jika kita menderita, ya kalau kita melakukan firman Tuhan itu, kalau seperti yang Nabi Isa lakukan itu, itu ujung-ujungnya itu tidak lari, yaitu kita menderita karena bersama-sama dengan Nabi Isa-nya, bersama-sama dengan waktu melakukan firman Tuhannya, supaya kita juga dapat dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa juga gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di sampai Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, teman-teman. Nah, saya langsung sambung aja ke kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 dengan perikop judulnya pengharapan anak-anak Allah, teman-teman. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa firman di kitab Roma pasal 18 itu, Roma pasal 8 ayat 18 itu yang menyatakan bahwa ya kalaupun kita anggap melakukan firman Tuhan itu penuh dengan penderitaan, tapi di sini firman katakan itu belum nggak ada artinya gitu. Ya, penderitaan itu apabila dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapat untuk nanti gitu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, kalau dari pengharapan yang Tuhan mau, justru itu teman, bukan pengharapan ada dunia ini gitu. Ya, Tuhan mau itu pengharapan itu di akhirat nanti yang kita belum lihat gitu. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Tuhan Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, ini roh Tuhan Allah itu seperti itu, fungsinya untuk itu, teman-teman. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini juga penting, teman-teman. Di Roma pasal 8 ayat 28, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah, kita belum tentu bisa dibukakan oleh Tuhan Allah gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini dicantum nih, mengasihi Dia, ini mesti dicamkan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ini kalau di cerita anaknya yang sulung, anaknya Tuhan Allah yang sulung itu ya Nabi Isa tadi, teman-teman, jadi sebagai sulungnya itu. Nah, kita sebagai anak-anak Allah yang jadi adik-adiknya Nabi Isa gitu. Ya, kita mesti panutannya seperti itu, teman-teman, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini coba saya ulang, teman-teman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya si Nabi Isa itu, supaya ia, si Nabi Isa itu, anaknya
anaknya itu, ya Nabi Isa itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudaranya gitu. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Udah sampai ke situ. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 saya udah selesai bacakan. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam draft aja teman, siapa tahu bisa ada yang lebih jelas gitu. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Hanya ada satu jalan untuk dapat hidup dengan damai dan sejahtera, yakni hidup dengan menghidupkan Roh Tuhan di keseharian hidup kita dan jalani hidup sesuai perintah dan peraturan firman Tuhan. Selain Tuhan sudah persiapkan firman Tuhan dan Roh Tuhan. Jadi selain Tuhan sudah persiapkan Tuhan itu. Jadi selain firman Tuhan itu, Tuhan juga sudah siapkan, maksudnya firman Tuhan dan Roh Tuhannya, menjadi bukan cuma firman Tuhan aja, tapi Roh Tuhannya juga. Tuhan juga sudah bebaskan seluruh manusia dari dosa agar manusia dapat masuk dalam kehendaknya. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Jika Roh telah hidup di dalam kita, maka kita tidak hidup lagi dengan cara-cara duniawi dan menuruti hawa nafsu duniawi. Karena Roh Tuhan adalah hidup dengan melakukan apa yang diperintahkan, peraturan firman-nya gitu. Nah, ini apa yang dilakukan firman-nya itu, diperintahkan itu beda semua dengan hal-hal duniawi gitu. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Secara Nasrani, kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan karena pengorbanan Nabi Isa demi menebus dosa kita, sehingga kita berpeluang menjadi ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Jika kita menuruti hidup Nabi Isa sebagai sulung dan panutan kita gitu. Nah, ini Tuhan secara Nasrani memberikan contoh itu si Nabi Isa. Jadi kita bisa ikuti Nabi Isa enggak sebagai sulung kita, sebagai panutan kita gitu. Nah, Roma pasal 8 ayat 18 sampai 23 teman-teman, menuruti hidup Nabi Isa ialah melakukan firman Tuhan yang merupakan ketidakwajaran dan kebodohan bagi dunia, sehingga jika kita lakukan akan alami banyak penderitaan. Di mana firman katakan derita di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau teman-teman merasa hidup di melakukan firman Tuhan itu banyak sekali penderitaannya, nah firman Tuhan katakan bahwa penderitaan ini sehingga ada arti, nanti kemuliaan yang akan kita terima itu nggak kira-kira gitu, hebatnya gitu. Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih harapkan apa yang dilihatnya. Pengharapan dari Tuhan adalah mengharapkan apa yang kita lihat, kita nantikan dengan tekun gitu. Nah, apa pengharapannya? Pengharapannya itu teman, keselamatan akhirat, bagaimana damai sejahtera di akhirat, bagaimana duduk masuk ke dalam surga, syukur-syukur duduk sebagai timnya atau keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi duduk di posisi yang lebih tinggi daripada hanya warga surga di dalam surga gitu. Itu yang benar-benar hebat kan itu teman-teman. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Roh Tuhan jadi penolong bagi yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencana Tuhan. Sebab Tuhan memilih dan menentukan dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran Nabi Isa. Sebab sulung yang melakukan firman Tuhan sebagai Nabi Isa sebagai sulung yang melakukan firman Tuhan. Jadi pagi ini saya coba sharingkan seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep gitu dari saya ilustrasikan cerita hamster gitu. Ya jangan sampai kita kejebak masuk menjadi hamster yang muter-muter hidupnya itu dikincir hamster tadi gitu. Jadi kandangnya kecil tapi bisa capek si hamster karena larinya muter-muter di situ. Nah, muter-muter itu saya ada diumpamakan begitu, cuma dari rumah ke rumah, mobil ke mobil gitu, dari piknik ke piknik, dari branded ke branded, cuma itu aja teman-teman. Nggak masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang hendaki buat kita mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Itu yang bahaya itu ya seperti itu teman-teman. Dan saya umpamakan juga teman saya ada yang teman rohani saya memberikan sharing ya tentang kehidupan Kain tadi gitu. Ya jangan sampai kita menjadi Kain yang hidupnya itu lepas dari
rencana rancang dengan Tuhan, akhirnya jadi sekena-kenanya itu gitu. Jadi hidup itu cuman hanya sekedar pikiran, perasaan, kehendak yang dinilai baik bagaimana, benar bagaimana yang dilakukan, tidak dengan hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, teman. Kalau kita bicara kita pengen hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, masuk dalam rancangan kehendak Tuhan, nggak bisa lari, teman. Harus bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan bersama dengan Roh Tuhan. Kalau enggak, kita yang nggak kuat, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya gitu. Jadi hidup sempurna yang Tuhan kehendaki bagi kita adalah hidupkan Roh Tuhan agar mampu melakukan firman-Nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.